mulai besok mobil-mobil yang sekarang dikarantina di JIS akan dipindahkan ke garasi di sini. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Formula E bakal digelar lagi. Jika tidak ada halangan, event internasional ini akan digelar pada tanggal 2-4 Juni 2023. Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta ketahui, ajang Formula E ini sempat menyeret-nyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diduga melakukan tindak korupsi. Namun sampai kini KPK tidak menemukan bukti Anies melakukan tindak korupsi di Formula E. Karena BPK telah mengaudit Pemprov DKI Jakarta sebanyak 3 kali berturut-turut pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi lagi kehebohan yang sama, sejak awal Jakpro telah melibatkan KPK dalam ajang balap mobil listrik Formula E ini. Menurut Vice President Corporate Secretary PT Jakpro, Syahrial Sarif, yang Jelajah Jakarta kutip dari liputan6.com, pihak Jakpro telah melaksanakan audiensi dengan KPK. Menurut Syahrial, Jakpro menyampaikan inisiatif perbaikan terkait proses dan tata laksana Jakarta E-Prix 2023 kepada KPK di kantor KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Laporan ini utamanya berkaitan dengan proses bisnis profesional serta penggunaan anggaran yang secara keseluruhan diperoleh dari kerjasama bisnis to bisnis tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Begitu kata Syahrial. Sobat Jelajah Jakarta, berkaitan dengan Formula E ini, alhamdulillah saya berkesempatan berjumpa dengan Irawan Sucahyono. Beliau adalah Vice President Infrastructure and General Affairs OC Jakarta E-Prix 2022. Pria yang pernah menjabat sebagai Sekjen PP Ikatan Motor Indonesia atau IMI inilah yang merancang Jakarta International E-Prix Circuit yang berlokasi di Ancol. Sampai hari ini ya sudah selesai lah semua persiapan, tinggal di finishing aja. Kalau kita lihat pedok udah selesai, mungkin mulai besok mobil-mobil yang sekarang dikarantina di JIS akan dipindahkan ke garasi di sini. Kemudian nanti 2 hari lagi tim itu akan datang untuk membuka boxnya dan mulai mengassembly mobil. Ya udah siap semua, udah 100%, akan akhir minggu inilah bisa 100%. Sebetulnya lingkungannya ya kita perbaiki, kita bersihkan, rapikan supaya penampilan bagus. Tapi kalau track tidak ada perubahan, tetap seperti tahun lalu. Dan kondisi trek masih bagus sekali sehingga tidak ada perbaikan-perbaikan. Sebagian kecil bekas dilewatin oleh kendaraan berat, itu yang kita perbaiki. Yang lain di tikungan-tikungan semua bagus. Dan saya tahun ini mungkin lebih dikit ya. Kemarin lokasinya tidak muat 10.000, hanya 9.500 sekian. Tahun ini 10.000 digenapin karena stok scansion yang ada adalah 10.000. Jadi dipasang semua. Kita kan improve terus ya. Kita improve terus karena balap ini bukan hanya balap saja, tapi ini adalah satu entertainment, balap dan musik. Ya itulah yang sekarang menjadi tren. Kita gabungkan adalah olahraga dengan entertainment yang lain. Ada DJ dari luar negeri. Nah, moga-moga tahun depan akan kita improve terus ya. Mungkin tahun depan akan menjadi night race, balap malam ya. Terus ada pemikiran akan dibuat sirkuit lain lagi yang benar-benar ke street circuit, keluar dari Ancol, street circuit. Ya, ini masih jadi pertimbangan. Saya rasa di Ancol ini sangat-sangat strategis ya. Jadi untuk di daerah Indonesia dengan udara tropis ini, kalau night race udaranya tentu lebih baik. Dan kemudian kalau night race itu waktu siaran langsungnya di Eropa akan menjadi waktu yang enak orang nonton, tidak terlalu subuh-subuh gitu, pagi-pagi, tapi cukup siang dia. Ada challenge sendirilah bagi pembalap kalau night race. Tapi akan dia merasa udaranya enak, tidak terlalu panas bagi mereka. Jadi jadwal kita udah tentukan, race akan start di jam 3 ya. Tapi qualifying jam 11 sampai 12 itu di sana waktu-waktu panas-panasnya. Tapi saya rasa pembalap-pembalap sudah pasti akan mengadaptasi dengan cuaca ini ya.
Kita lihat tahun lalu dan juga di Mandalika cuaca yang sama, mereka pasti siapin lah bagaimana cara mendinginkan badannya. Ada yang nyemplung di bak air, ya pasti begitulah. Karena kalau suhu panas dia harus bertahan 1 jam, harus menguras tenaga. Pasti ada persiapan mereka, kita sih enggak. Hanya buat penonton kita perhatikan itu. Ya penonton kita akan banyakkan tempat-tempat teduh supaya mereka nyaman. Tapi pembalap akan punya tantangan tersendiri. Sobat Jelajah Jakarta, berkaitan dengan sponsorship, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mempersilahkan Jakpro mencari sponsor sendiri, termasuk opsi menawarkan kepada badan usaha milik negara atau BUMN untuk ajang balap mobil listrik Formula E 2023 ini. Karena pada Formula E tahun 2023 ini, Pemprov DKI Jakarta tidak ikut terlibat dalam penyelenggaranya. Silakan saja kalau sponsor mau, monggo. Begitu kata PJ Gubernur Heru Budi yang Jelajah Jakarta kutip dari kantor berita Antara. Barangkali ada yang bertanya kenapa jika di Formula E pada tahun 2023 ini Pemprov DKI Jakarta tidak ikut campur, tapi Formula E tetap diselenggarakan. Sebab sudah ada kontrak dengan Formula E Operation atau FEO selaku operator sekaligus pemegang lisensi Formula E. Jadi mau nggak mau Formula E pada tahun 2023 ini tetap dilaksanakan. Paham ya? Anyway, tahun lalu Formula E sudah sukses dan mengharumkan Indonesia di dunia internasional. Semoga dengan persiapan Formula E yang sudah dijelaskan oleh Pak Irawan Sucahyono bisa kembali sukses ya. Amin. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat persiapan ajang Formula E yang akan digelar pada tanggal 2-4 Juni 2023 mendatang. Semoga bermanfaat dan informatif. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.